Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, khususnya kelas 12. Minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur teks editorial. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang struktur kebahasaan teks editorial. Struktur teks kebahasaan teks editorial. Nah, di sini ada KD menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara tulisan maupun tertulis. Tujuan pembelajaran ini, kalian melakukan kegiatan belajar pendekatan fisik dengan modal peserta dapat mengidentifikasi struktur kebahasaan terkenal dan teks editorial dan mempresentasikannya. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, ada verbia. Nah, verbia ini ditunjukkan agar pembaca meyakinkan teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan. Verbia frekuentatif. Kata yang biasa digunakan itu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar, waktu, jarang, dan lain. Yang kedua, kaidah kebahasaannya yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung pada teks, contohnya bahkan, nah seperti itu. Yang ketiga, verba material. Verba material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Selanjutnya, verba relasional. Verba yang menunjukkan hubungan intensitas pengertian A adalah B dan memiliki mandang pengertian A mempunyai B. Verbia mental yang menerangkan persepsi, misal melihat, merasa, afeksi, misalnya suka, khawatir. Kalau kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Dan penginderaan sensor fenomenal. Nah, di sini Bapak akan memberikan salah satu contoh. Contohnya adalah CBT, Pengembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada contoh, di masa kini pendidik sangatlah penting dalam menjalankan kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa tanpa pendidikan masyarakat Indonesia akan tertinggal jauh oleh negara lain. Oleh karena itu, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang kemajuan pendidikan. Salah satunya, contoh pengupayaan adalah teknologi yang digunakan dalam suatu proses pendidikan. Karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya suatu negara. Baru-baru ini tidak jarang orang membicarakan mengenai ujian nasional dengan berbasis komputer. Itulah salah satu yang upaya pengembangan teknologi di Indonesia. Komputer bahasa tes adalah yang sering disebut dengan istilah CBT. Ini memang sudah seharusnya diperlakukan pada sistem UN di Indonesia. Pada dasarnya sistem ini tidak hanya untuk mengembangkan teknologi saja, namun sistem ini juga lebih efisien dan lebih hemat dibandingkan dengan paper-based test yang mencetak soal ke dalam kertas. Padahal peserta ujian nasional sangatlah banyak, dapat mencapai jutaan peserta. Tidak hanya itu, biaya pengiriman soal pun tidak murah. Pemanfaatan teknologi seperti itu sebenarnya sangatlah meringankan. Manfaat yang diberikan pun tidak sedikit. Manfaat tersebut tidak hanya didapat oleh pemerintah saja. Untuk siswa, mereka akan lebih terpantau karena mereka sudah tidak fokus menghitapkan jawaban. Selama ini, faktor menjawab pada kertas LJK sangatlah mengaruh pada nilai mereka. Mereka hanya tinggal mengklik jawabannya, jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Kendala dari program tersebut adalah beberapa masyarakat belum bisa menyetujui hal tersebut.
Mereka menganggap bahwa CBT tersebut akan membebani siswa, terutama pada siswa yang belum lancar dalam masalah teknologi. Padahal dengan itu mereka akan termotivasi untuk lebih bisa dalam menggunakan sistem CBT. Mereka yang tidak setuju masih belum bisa untuk diajak berjalan menuju satu perubahan yang lebih baik. Kecenderungan seperti itu dapat mempengaruhi daya pengembangan kreasi dan kreativitas, padahal untuk menjadi suatu negara yang maju, berubah itu perlu berubah untuk yang lebih baik. Suatu negara memerlukan suatu kondisi paling tidak sejajar dengan negara lain yang ada di dunia. Indonesia merupakan negara berkembang dan Indonesia sendiri perlu suatu kemajuan. Nah, dari contoh teknis itu dapat kita simpulkan menganalisis kebahasaan teks editorial atau opini. Yang pertama, kita akan menganalisis kata keterangan. Adverbial frekuentatif. Nomor 1, kalimatnya adalah baru-baru ini jarang orang yang membicarakan mengenai ujian nasional berbasis komputer. Kata adverbialnya adalah kata jarang. Yang kedua, komputer basis tes atau yang sering disebut dengan istilah CBT ini memang sudah seharusnya diberlakukan pada sistem di Indonesia. Kata keterangannya adalah sering atau adverbial frekuentatif. Yang kedua, konjungsi. Kita menganalisis dari contoh data kata konjungsi. Nah, di sini ada kalimat, oleh karena itu banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang kemajuan pendidikan. Oleh karena itu adalah kata konjungsi, fungsinya untuk menyatakan akibat. Yang kedua, salah satu contoh pengupayaannya adalah teknologi yang digunakan dalam suatu proses pendidikan, karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya suatu negara. Konjungsinya adalah karena, fungsinya untuk menyatakan akibat. Yang ketiga, pada dasarnya sistem ini tidak hanya untuk pengembangan teknologi saja, namun sistem ini juga lebih efisien dan lebih hemat dibandingkan dengan paper-based text yang harus mencetak soal ke dalam kertas. Kata konjungsinya dalam kalimat ketiga yaitu namun. Fungsinya untuk menyatakan keadaan tertentu dengan keadaan sebelumnya. Karena dalam kata konjungsi, pada kalimat nomor 4, pada peserta ujian nasional sangatlah banyak, dapat mencapai jutaan peserta. Nah, dalam kalimat tersebut, kata konjungsinya ditemukan padahal. Fungsinya memperkuat argumentasi. Yang kelima, manfaat tersebut tidak hanya didapat oleh pemerintah saja. Untuk siswa, mereka akan lebih membantu karena mereka sudah tidak fokus mengungkapkan jawaban. Nah, pada kalimat konjungsi tersebut terdapat pada karena. Ada kata karena, fungsinya untuk menyatakan akibat. Selanjutnya 6, selamat ini faktor menjawab kertas LJK sangatlah mempengaruhi pada penilaian mereka. Kata konjungsinya adalah selama ini. Untuk fungsinya untuk menyatakan waktu. Nomor 7, kalimat nomor 7 yaitu jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Kata konjungsi adalah jadi. Fungsinya untuk menyatakan konsekuensi. Yang kedelapan, padahal dengan itu mereka akan termotivasi untuk lebih bisa dalam teknologi seperti komputer. Karena pada dasarnya saat ini banyak sekali tes-tes yang menggunakan sistem CBT. Nah, di dalam kalimat ini ditemukan kata konjungsi padahal. Fungsinya memperkuat argumentasi. Selanjutnya, padahal untuk suatu negara yang maju, berubah ini pertumbuhan yang lebih baik. Kata padahal. Fungsinya memperkuat argumentasi. Selanjutnya, pengelompokan kata verba. Nomor 1. Kalimatnya adalah salah satu contoh pengupayaannya adalah teknologi yang digunakan dalam suatu proses pendidikan karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya suatu negara. Verbanya merupakan verba relasional. Kedua,
Komputer bahasa touch yang sering disebut dengan istilah CBT memang sudah seharusnya diberlakukan pada sistem di Indonesia. Kalimatnya disebut, verbanya disebut, atau verba relasional. Yang ketiga, selama ini faktor menjawab pada kertas LCK sangatlah mempengaruhi pada nilai mereka. Nah, untuk verbanya yaitu menjawab, kata menjawab. Verba ini dinamakan verba material. Selanjutnya, mereka menganggap bahwa CBT tersebut akan membebani siswa, terutama pada siswa yang belum lancar dalam masalah teknologi. Verbanya menganggap, termasuk ke dalam verba menganggap. Nah, mungkin itu pengelompokan verba. Selanjutnya, kosakata. Di sini adalah salah kosakata. Kita dapat menemukan kosakata baru seperti contohnya efisien, terus kendala, kreasi, kreativitas. Nah, arti dari kosakata tersebut, efisien itu tempat atau sesuai untuk menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya. Sedangkan kendala di sini keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaiannya sasaran, kekuatan memaksa pembantaian pelaksanaan. Kreasi ini hasil daya cipta atau hasil daya khayal. Kreativitas itu kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Mungkin materi kita cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat di buku latihan atau di buku cetak kalian jika ada, atau sumber yang lain. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.